Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Batimetri KKL2 KPC UGM 2025, KPC Angkatan 2023 izin untuk mempresentasikan terkait dengan proposal tema Batimetri untuk KKL 2 tahun ini. Saya di sini sebagai koordinator dari tema Batimetri, mewakili teman-teman semuanya untuk menjelaskan terkait dengan rancangan proposal ataupun rancangan kegiatan KKL 2 tema Batimetri. Untuk pendahuluan sendiri secara umum, kalau kita melihat bahwasannya Kabupaten Wonosobo memiliki potensi pariwisata yang cukup besar, salah satunya yang dapat dikembangkan adalah berbasis pada perairan, yaitu di Telaga Menjer. Sehingga kita membutuhkan integrasi dan juga validitas data geospasial yang masih menjadi kendala selama perencanaan berbasiskan data spasial di wilayah ini. Di Telaga Menjer nantinya kita harapkan menghasilkan peta kedalaman perairan yang mendukung pengelolaan sumber daya air serta perencanaan wisata yang berkelanjutan. Dari hasil survei ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademisi, pemerintah daerah, masyarakat, dan juga pengembangan sektor pariwisata berbasiskan data geospasial. Terkait dengan rencana area studi seperti yang sudah kami sebutkan di awal bahwasannya kami akan melakukan survei batimetri di Telaga Menjer dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Pertimbangan pertama yaitu terkait dengan luasan, yaitu sekitar 70 hektar yang memungkinkan untuk pembagian segmentasi area studi dalam 8 maksimal 8 pengukuran yang proporsional untuk setiap kelompok lapangannya nantinya. Kemudian terkait yang kedua terkait dengan relevansi ilmiah, Telaga Menjer menjadi lokasi pemantauan oleh BRIN serta LIPI untuk aspek hidrologi dan karakteristik dari fisik air itu sendiri. Sehingga kita nilai ini sebagai nilai strategis untuk penelitian ilmiah dalam lingkup KKL 2. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan aksesibilitas yang menunjang jalannya kegiatan KKL ini, di mana infrastruktur jalan maupun infrastruktur pendukung lainnya untuk di Telaga Menjer ini dalam kondisi yang baik, minim kerusakan sehingga dapat mendukung mobilitas dari tim survei dan peralatan yang dibutuhkan nantinya. Dan yang terakhir, terkait dengan rencana studi, kami mengambil ini karena adanya kedekatan dengan fasilitas pendukung lainnya. Di mana Telaga Menjer itu berjarak sekitar 12 kilometer dari pusat Kecamatan Wonosobo dan juga menjadi fasilitas penting dari BNPD daerah Kabupaten Wonosobo itu sendiri. Dengan pertimbangan aspek-aspek tersebut, Telaga Menjer kami nilai sebagai lokasi yang layak untuk dijadikan survei batimetri ini. Kemudian terkait dengan rencana metode yang akan kami gunakan, sejujurnya dalam proses diskusi dengan DPL kami belum bisa menentukan bahwasannya metode mana yang akan kami jalani ketika nantinya melakukan survei batimetri di lapangan. Tetapi kami mengestimasikan bahwasannya kami dapat menggunakan eh, peralatan yaitu echo sounder single beam atau SBS dan juga metode transek yang akan digunakan masih dalam tahap perencanaan, yaitu dari dua pendekatan utama, yaitu terkait dengan radial transek dan juga spiral transek. Di mana radial transek ini kita melakukan pengukuran dari pusat utama dengan lintasan yang menyebar ke berbagai arah. Dan spiral transek itu pengukuran dalam pola yang melingkar selebar dan dari titik pusat menuju tepi di perairan Telaga Menjer itu sendiri. Kemudian untuk rencana alat yang akan kita gunakan, kami mengestimasikan seperti ini. Ini masih dalam bentuk pengembangan dan dapat masih berubah sewaktu-waktu, menunggu juga finalisasi dari kegiatan yang akan kami lakukan ke depannya. Untuk peralatan yang pertama, yaitu terkait peralatan utama untuk akuisisi data batimetri itu sendiri, yaitu ada echo sounder single beam atau SBS sebanyak 4 unit, kemudian ada GPS handle sebanyak 2 unit, kemudian ada peralatan pendukung untuk hidrologi dan parameter kondisi fisik air di Telaga Menjer itu sendiri seperti piezometer, windmeter, easymeter, pH stick. Dan juga kemudian yang ketiga terkait dengan peralatan transportasi dan juga navigasi survei itu ada perahu atau kapal, termasuk juga di dalamnya nanti ada pelampung dan peralatan keselamatan lainnya. Dan yang terakhir adalah terkait dengan peralatan keselamatan yang sudah kami mention, baik itu nanti pelampung, karet bank, sejides, terus kemudian ada besi untuk pengukuran dan pemasangan alat dan juga bell scale. Kemudian kami akan menjelaskan terkait dengan skenario lapangan dari survei batimetri itu sendiri. Yang pertama adalah terkait dengan persiapannya. Kita akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk juga pemerintah daerah. Mungkin kalau mungkin nanti ada BLIN, Pusdasal dan juga pengelola dari Telaga Menjer itu sendiri. Kemudian kita melakukan identifikasi titik akses dan lokasi untuk pemasangan alat. Kemudian juga pengecekan dan kalibrasi peralatan itu sendiri.
Selanjutnya ada pelaksanaan survei batimetri yang kita akan melakukan pengukuran dilakukan dengan metode single beam echo sounder dengan prinsip pemancaran gelombang akustik untuk mendapatkan data dari kedalaman perairan itu sendiri. Kemudian untuk penerapan transeknya, seperti yang kami mention di awal bahwasannya belum kami tetapkan, tetapi kami ada dua pendekatan utama yaitu radial dan juga spiral transek. Kemudian ada pengambilan data posisi menggunakan GPS handle, terus yang selanjutnya adalah dokumentasi terkait dengan kondisi fisik perairan dengan alat pendukung yang sudah kami bawa. Kemudian dilanjutkan dengan pengolahan dan analisis data di mana kami melakukan koreksi data ke lapangan apabila diperlukan, kemudian juga integrasi data batimetri dengan peta dasar atau peta data sekunder yang sudah kita bawa sebelumnya. Kemudian juga tak lupa kita melakukan visualisasi dari hasil ke dalam bentuk peta batimetri dan analisis terkait dengan distribusi morfometri dari telaga itu sendiri jika memungkinkan. Kemudian terakhir adalah evaluasi dan juga pelaporan tentunya di mana kita melakukan validasi hasil survei dengan membandingkan dengan data-data sebelumnya atau sumber-sumber yang lainnya. Kemudian ada juga terkait dengan pelaporan dalam bentuk laporan akhir dan juga presentasi. Kemudian untuk progres pralapangan yang sudah kami lakukan sejauh ini, kami sudah bertemu dengan dosen pembimbing lapangan terkait dengan koordinasi peralatan yang akan digunakan untuk kegiatan pengukuran. Kemudian kami juga sudah mengajukan permintaan untuk Digital Elevation Model atau DEM untuk wilayah Telaga Menjer kepada divisi data. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan alat yang akan kita gunakan nantinya terkait dengan kelengkapan komponen alat itu sendiri. Akan tetapi dalam komponen alat yang akan kami bawa seperti echo sounder itu memiliki beberapa kendala yaitu mounting dan tiang penyangga tidak tersedia sehingga ini menjadi concern utama kami dan menghambat progres tema untuk melakukan latihan alat. Kemudian dilanjutkan dengan timeline kerja pasca UTS hingga hari H KKL 2. Kami mulai dari persiapan awal di mana kami melakukan koordinasi dengan dosen pembimbing, kemudian juga pengumpulan literatur dan juga data-data sekunder, kemudian identifikasi kebutuhan alat dan logistik yang akan kita bawa atau kita gunakan di survei besok. Terus selanjutnya kita ada pemetaan awal untuk delineasi zona pengukuran dan perencanaan transeknya, kemudian penjadwalan untuk konsultasi rutin bersama DPL dan juga tentunya latihan alat setidaknya frekuensi 1 minggu 1 kali sepanjang hingga nanti di hari KKL itu sendiri. Kemudian untuk persiapan teknis dan juga logistiknya, kami melakukan pelatihan lanjutan nantinya dan juga finalisasi untuk metode pengukuran berdasarkan kondisi nantinya. Tak lupa juga kita berkoordinasi dengan divisi humas dan perizinan untuk terkait dengan perizinan dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait dan juga konsultasi pada DWL untuk membahas kesiapan alat dan juga strategi dalam pengambilan data nantinya. Tak lupa untuk tetap melaksanakan latihan rutin. Dan ketika pelaksanaan KKL nantinya, kami melakukan 3 hal utama, yaitu pelaksanaan survei batimetri itu sendiri, kemudian ada pengolahan data awal, dan juga penyusunan laporan sementara, dan diskusi dari hasil yang kita ambil. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.